Kami akan menjelaskan tentang produk B-series dari Outdoor. Yang sebelumnya kita adalah C-series dulu, namun sekarang saya akan membahas tentang B-series. Oke, ini saya akan menampilkan PowerPoint. Sebelumnya apakah suara saya sudah jelas? Itu udah mulai. Apakah suara saya sudah jelas? Oke. Nah, nanti kalau ada yang ingin bertanya ataupun mau mendiskusikan sesuatu bisa present atau tulis di kolom komentar. Nah, saya mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan slideshow yang sudah saya buat. Product Automation Indonesia. Kita berfokus pada solusi remote I/O dan business smart factory. Untuk topik kali ini adalah B-series Block I/O. Nah, B-series Block I/O adalah salah satu produk dari Odot remote I/O ya. Dengan I/O yang fleksibel. Dalam artinya kita bisa memilih jenis I/O yang terpasang pada modul ini. Oke. Nah, untuk overview-nya seperti ini. Jadi untuk B-series Block I/O ini ada dua tipe, ada yang B32 dan ada yang B64. Penjelasannya apa nanti dari berjalan akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, di sini ada overview yang B32. Nah, yang 32 series ini terdapat dua channel I/O ya. Jadi di sini uh, kita bisa memakai dua tipe I/O yang berbeda. Misalkan tadi teman-teman butuh digital input 8 channel dan juga 4 analog input channel. Nah, itu kita bisa masukkan di sini. Yang atas digital input, yang bawah analog input. Karena seperti itu. Jadi ada beberapa bagian. Nah, terus untuk komunikasinya ke PLC gimana? Ini ada namanya power dan common board. Nah, common board ini nanti akan berfungsi untuk komunikasi ke PLC yang digunakan. Misalkan nanti ada PLC Siemens yang I/O-nya dia kurang, mau ditambahin. Kita bisa pakai modul box I/O ini dengan protokolnya menggunakan VNet. Supaya kita terhubung ke sumber SW 1200, 1500. Contoh simpelnya seperti itu. Untuk terminal bloknya sendiri seperti ini, dia string. Terdapat dua slot I/O modul. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa rejoin ulang ya karena meetingnya belum lagi habis. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada covernya di sini. Ini ada cover. Untuk bahannya sendiri dia ABS. Terus ada power dan common board. Power dan common board ini untuk sumber tegangannya dia 24 volt DC dan common boardnya ini adalah modul komunikasi ke PLC yang teman-teman pakai. Untuk jenisnya common board ini berbagai macam tergantung PLC yang digunakan. Misal ada Siemens, nanti juga ada Profinet, Profibus, ataupun Omron nanti bisa pakai Ethernet IP ataupun Ethercat, nah seperti itu. Untuk bagiannya di sini ada LED button. Nah, LED button ini untuk reset modul ya. Jadi untuk reset settingan yang
ada di dalam modul tombol reset. Terus ada power bearing terminal di bagian atas. Untuk power supply-nya dia terletak di bagian atas. Dan juga ada Ethernet port. Nah, Ethernet port ini untuk komunikasi ke PLC. Ada LED indikator, ada indikator power, run, common, dan sebagainya. Ya, Terus ada liquid pokoknya crystal udah pernah. display. Ya, transparan apa Nah, kan? Ya, biasa kalau jadi gua liquid crystal pengajuan display ini, itu mah ke BCA liquid crystal dari display ini kantor. untuk Ya kan menunjukkan ada I/O yang hidup yang mana. dicetak. Nah, Oh siap kalau tahu. sebelah bawahnya ini ada Jelasnya kalau I/O nggak ada wiring ya. terminal. Duitnya nggak I/O dibawa. wiring terminal. Nah, I/O wiring Kirain lu terminal untuk kagak port oh communication. nge-lab. Oke. Yang sebelah bawah itu untuk konfigurasi interface. Jadi nanti untuk setting konfigurasi parameter, komunikasi, nah itu di sebelah bawah ini pakai USB Type-C. Di sini ada flash clearing harness untuk meletakkan kabel TIS, ada reset button, ada juga logo. Nah, di belakangnya dia ada DIN rail. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ini ada yang B series B64. Nah, di sini ada B64. Untuk bentuknya dia sama, cuma perbedaannya di I/O wiring terminal. Jadi dia support sampai 4 I/O modul. Dia lebih banyak. Misalkan nanti teman-teman butuh 8 digital input, 8 digital output, 4 analog input, dan 4 analog output itu bisa dari dalam satu modul ini. Jadi bisa tercover. Untuk eh, fisiknya dia sama. Ada I/O wiring terminal, ada liquid crystal display, LED indikator, LED button, power bearing terminal di bagian atas, dan Ethernet port. Yang di bawah ada untuk configuration interface untuk kabel USB tadi. Ada juga reset button dan juga DIN rail. Nah, untuk DIN rail ini ukurannya 35 ya milimeter. Untuk bodinya dia sama, perbedaannya hanya di slot I/O modulnya. Jadi untuk ini kapasitasnya lebih banyak. Oke. Nah, selanjutnya adalah deskripsi atau bagian-bagian dari B-Series .io. Untuk common board sendiri, dia support protokol Modbus TCP, Profinet, Ethercat, dan Ethernet IP. Dan masih banyak lagi nanti ya. Ini saya ambilkan beberapa contoh. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Untuk I/O modulnya, dia ada tipe digital input, digital output, analog input, analog output, dan special modul. Nah, terus nanti juga saya akan membahas tentang I/O config setting. Yang pertama ada software interface, ada juga modul configuration. Nah, kita bahas pertama ada common board. Ini sebentar saya cek dulu. Oke, masih 4 menit lagi. Nanti mohon maaf sebelumnya pas para partisipan karena zoomnya 4 menit lagi habis, bisa di rejoin kembali nanti ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nanti kalau misalkan zoomnya tiba-tiba mati, tinggal rejoin aja ya. Nah, selanjutnya ada common board.
Untuk common board sendiri ada beberapa tipe. Jadi saya ambil contoh di BN8031. Nah, 8031 ini apa? Dia adalah Modbus TCP. Jadi misalnya nanti ada kebutuhan ini terhubung ke PLC Simon, Eddy, Schneider, Wicon, Omron mungkin atau sebagainya yang sudah support Modbus TCP, itu bisa memilih common board yang BN8031. Nah, yang selanjutnya ada BN8032. 8032 ini komunikasinya adalah Profinet. Jika teman-teman nanti ada PLC Siemens S7 1500, S7 1200 ataupun 300 yang PN series itu bisa memakai BN8032 untuk common boardnya ya. Nah, satu lagi ini ada Ethercat. Ethercat ini kompatibel dengan PLC backoff ataupun Omron. Bisa juga ke TwinCat dan Odyssey. Untuk serinya sendiri di sini adalah BN8033. Nah, ini untuk komunikasi Ethercat. Contoh yang terakhir adalah Ethernet IP. Jika teman-teman nanti mempunyai PLC Allen Bradley atau PLC Delta, Omron, Schneider atau bahkan pakai Codesys, nah itu bisa memilih Ethernet IP sebagai common board-nya dengan tipe BN8034. Ya, jadi untuk common board ini harus diperhatikan ke PLC apa teman-teman nanti menghubungkan modul ODOT B series. Karena nanti kalau misalkan salah pemilihan modul tidak dapat berkomunikasi. Ya. Atau nanti gampang aja tinggal teman-teman mau terhubung apa mau menghubungkan ODOT ke PLC apa nanti tinggal tanya ke saya itu juga bisa. Nah ini untuk common board. Oke, kita lanjut. Nah setelah common board kita harus tahu I/O modul, extended I/O modulnya. Kita mau butuh berapa I/O yang kita gunakan di lapangan nanti. Di sini ada beberapa tipe, ada digital input tipe, digital output, analog output, dan special modul. Untuk contoh digital input itu ada BT124F. Ada 16 channel yang tipenya bisa NPN atau PNP. Untuk digital output di sini ada BT222F. 16 channel short tipe PNP, NPN sorry, dan BT221F 16 channel PNP. Selanjutnya ada analog input. Di sini ada BT3158, ada 3238, ada 3244 dan seterusnya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Mau pakai current 420, mau pakai voltage 010, atau mau pakai thermocouple PT100, nah itu disesuaikan ya teman-teman. Untuk penjabarannya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ada juga analog output. Nah, analog output ini mau pakai voltage output ataupun current output. Di sini ada tipenya sendiri. Yang terakhir ada special modul. Nah, special modul ini adalah modul hybrid. 8 channel digital input dan 8 channel digital output. Jadi satu I/O modul. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang common board, yaitu untuk komunikasi ke PLC. Ada extended I/O modul untuk pemilihan jenis input output yang digunakan. Nah, sekarang kita mau bahas jenis-jenisnya ya. Oke, jadi untuk deskripsinya bisa dilihat. Ya, untuk yang di atas ini kita bisa lihat yang bagian BNPN ini adalah di common komunikasi.
Jadi kita board komunikasi atau common board. Ini ada BN8011 yang dimana BN8011 ini dia Modbus RTU Slav. Ya, Modbus RTU Slav. Terus ada BN8021 untuk CAN Open Adapter. Ada BN8031 untuk Modbus TCP. Profinet. Ada juga Ethercat, Ethernet IP adapter. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis protokol yang bisa disupport B-series .KO modul dari ODOT. Nah, untuk fiturnya dia seperti ini. Fiturnya ini ada yang 32 series, ini yang 64 series. Box CO 32 dapat include 1 communication board dan 2 I/O slot modul. Untuk yang 64 series dia bisa menampung 1 communication board dan juga 4 I/O slot. Nah, I/O slot sendiri maksudnya adalah ini tipe-tipe dari digital input, digital output, analog input, dan analog output modul. Ya, the communication protocol with Modbus bisa seperti Profinet, Ethercat, Open, Ethernet IP, dan juga optional communication lainnya yang saya jelaskan tadi. Untuk slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan customer nantinya. Jadi misalkan slot 1 mau dikasih 16 channel digital input, yang slot 2 mau dikasih 16 channel digital output, short tipe, nah itu juga bisa. Yang 32 series, kalau yang 64 series dia bisa sampai 4 slot I/O modul. Nah, jadi untuk opsinya sangat banyak di sini ya teman-teman. Nah, terus modul ini dilengkapi dengan LCD display. Kita dapat melihat input atau output mana yang hidup pada modul ODOT nantinya. Nah, untuk bahannya dia plastik seal, ABS. Untuk ukurannya dia sangat kecil, sangat ekonomis, easy to install, dan support DIY modul. Jadi yang dimaksud DIY ini dia bisa customize nantinya. Misalkan eh, kita membutuhkan 16 digital input dan juga 16 digital output yang nantinya akan kita hubungkan ke PLC Siemens S7200. Nah, di sini kita perlu memilih yang pertama adalah Profinet modul. Misalkan di sini BN8032L. Ini untuk communication boardnya. Nah, satu. Terus 16 digital input. Nah, 16 digital input kita pilih yang BT124F. Selanjutnya ada 16 digital output. Kita bisa milih yang 221F atau yang 22F, tergantung tipenya, mau NPN atau PNP. Misalkan di sini ada BT221F. Oke. Nah, ketiga tipe ini akan dimasukkan jadi satu dalam modul B32. Jadi nanti di B32 ini yang atas communication board nomor 1, yang di sini ada nomor 2 untuk digital input 16 channel, dan di sini ada nomor 3 untuk digital output 16 channel. Nah, jadi seperti itu untuk pemilihan modulnya nanti. Yang pertama kita tentukan dulu komunikasinya, mau ke PLC apa. Yang kedua kita tentukan input output yang akan dipakai. Nah, seperti itu. Misalkan nanti teman-teman butuh analog input, kita pakai yang 32 34 misalkan.
untuk current input 0 atau 420 mA. Kalau kita perlunya yang voltage, kita bisa pilih yang BT3168, itu yang voltage 0,5 VDC ataupun 0,10 VDC. Ini yang voltage current, ataupun kita mau hubungkan ke sensor BT100. Nah, kita bisa pilih yang BT3714, itu untuk yang BT100. Di sini juga ada untuk thermocouple ya, yaitu BT3804. Nah, ini udah support untuk sensor thermocouple. Siapa? Dan di sini kita juga sudah support encoder input. Untuk encodernya kurang dari 1,5 MHz. Dan juga ada output input hybrid BT623F. Satu modul dia support 8 channel digital input dan 8 channel digital output. Nah, untuk yang 64 bagaimana? Sama. Cuma dia untuk portnya lebih banyak. Untuk yang 64 series, di sini dia communication modul. Terus di sini kita bisa letakkan nomor 2, 16 digital input. Di sini kita bisa letakkan nomor 3, 16 digital output. Nah, di sini misalkan kita butuh analog, kita bisa letakkan, saya contohkan 4 channel analog input current type. Dan juga 4 channel analog output current type. Nah, ini bisa kita pasangin nomor 4. Di sini kita bisa pasangin nomor 5. Jadi dia support sampai 4 modul I/O. Nah, seperti itu. Untuk contoh aplikasinya bagaimana? Kenapa hanya terbatas padahal dia remote I/O? Jadi seperti ini. Misalkan nanti di lapangan ada kasus area 1 sensornya, saya tulis area 1, area 2, dan area 3. Nah, jarak masing-masing area ini adalah 50 meter misalkan. Nah, jarak per area ini 50 meter. Tapi kita mau collect, mau mengambil data input, 4 digital input katakanlah, 4 digital output di area 1. Di area 2 kita mau ambil sensor dari flow meter misalkan analog, ada 2 analog input yang harus kita ambil. Nah, di sini ada 3 analog input. Kita tambahkan di sini. Nah, I/O-nya sangat sedikit-sedikit. Tapi kita misalkan jarak per area dengan panel control room kita di 100 meter.
control room. Nah, di sini jaraknya 100 meter. Di saat kita menarik satu persatu input dan output pada area akan memakan banyak sekali kabel. Bayangkan saja di sini ada 8 I/O yang harus kita tarik dengan panjang 100 meter. 100 kali 8. Nah, sudah 800 meter kabel kita tarik untuk mengambil data digital input dan output. Di area 2 ada 3 I/O yang harus kita tarik, yaitu 2 analog input dan 1 analog output. 200 kabel, 300 meter kabel. Nah, di area 3 ada 3 analog input, 300 meter kabel lagi. Banyak sekali kabel yang harus kita tarik dan jaraknya juga tidak pendek ya. 100 meter kali banyaknya I/O. Misalkan panel kita taruh di control room. Nah, dengan order ini kita bisa menaruh junction box di per area. Nah, ini kita taruh box I/O, kita taruh box I/O. Nah, kita dekatkan modul order kita ke instrumen ataupun alat yang mau kita ambil datanya. Nah, kita dekatkan di sini, kita ambil datanya. Dari sini ke control room, kita hanya perlu tarik satu kabel communication. Nah, cuma satu kabel communication. Katakanlah, misalkan kita pakai kabel Ethernet RJ45 yang tadinya kita harus tarik eh, kabel per I/O, kita hanya perlu narik satu communication cable RJ45 ke control room. Nah, ini seperti itu. Itu untuk base blok I/O sendiri. Contoh implementasinya nanti seperti itu, teman-teman semua. Kalau misalkan I/O-nya banyak, nah teman-teman nanti bisa pakai yang C-series yang kemarin saya bahas. Untuk C-series dia berbentuknya modular, bisa di-expand sampai banyak I/O. Maksimal satu network adapter bisa sampai 32 I/O modul. Kalau B-series ini dia compact, jadi I/O-nya per request maksimal 4 slot di situ. Maksimal 4 slot, minimal 2 slot. Nah, bagaimana kalau kita hanya butuh 16 channel saja, kan hanya satu slot yang kita gunakan. Nah, yang slot kedua nanti akan ada end plate-nya. Jadi di sini akan ditutup karena tidak terpakai. Seperti itu. Itu untuk yang B-series. Mungkin di sini ada yang ditanyakan rekan-rekan semuanya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau open mic saja ya. Kalau dirasa tidak, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Katanya deh. Ya, So, dengan Pak siapa ini? gimana? Pak Iman. Ya, bagaimana Pak Ya, Iman? kalau ini antar modul gimana koneksinya tadi? Antar modul, Ya, jadi koneksinya misalkan
Bagaimana itu Pak? Ada modul 1 ODOT di sini, modul Ya, 1. misalnya dari PLC ke modul kan anggaplah pakai Profinet ya, yang modul pertama ya, ya. Betul? Dari modul ODOT ke ODOT gimana? Profinet juga atau seperti apa? Oh, misalkan nanti ada 2 modul gitu ya Pak, ya? Iya, 2 modul lebih lah, lebih dari Misalkan satu ada 2 modul. modul. Ya, Nah, terus ada satu PLC. Di sini ya, katakanlah Siemens ya, ya, S7 1200. Nah, dia kan Profinet. Di sini dia Profinet. tuh. Nah, untuk modul 1 dengan modul lainnya itu juga sama Pak komunikasinya. Jadi di sini ada 2 port RJ45. Misalkan mau langsung menyambungkan modul 1 ke modul 2 itu tinggal dijumper aja nanti. Dia Ini komunikasinya sama. standarnya kabel LAN gitu, Bagaimana kabel Pak? Ethernet. Kabelnya apa? Ya, Ethernet, LAN, LAN gitu. ya kabelan betul. Pakai kabelan RJ45. Maksimal berapa jauh? Kalau Ethernet setahu saya dia 100 meter ya Pak 100 maksimal. meter. Terus Betul. kalau protokolnya dari PLC, misalnya Modbus, kabel modul ke modul sama juga ya, kabel Ethernet ya. Sama juga kalau yang Modbus RTU dia pakai kabel biasa. Mungkin pakai kabel SYNC nanti. Oh enggak, maksud saya dari S7200, misalnya Modbus, Terus protokolnya ya, ke ODOT. ya, ODOT ke ODOT lagi, modul ke modul, kabel LAN, seperti yang dari Profinet, atau beda lagi? ya sama kabelan juga. Oh, Untuk sama yang ya. Modbus TCP ya, betul. Iya, iya, sama. Jadi sama. Jadi Sama yang Pak. beda adalah protokolnya ada PLC ke ODOT ya, gitu aja ya. Betul. Oke, Yang bedakan adalah protokolnya nanti Pak. oke ya. Nah, terima kasih ya. Seperti itu. Ya, lanjut. Terima kasih. Siap, Pak Iman. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Kalau tidak akan saya lanjut. Nah, kita akan masuk ke IO config. IO config ini adalah software yang digunakan untuk men-setting atau konfigurasi modul ODOT B series. Nah, bentuk softwarenya seperti ini. Ini untuk software interface. Di bagian atas ada menu bar. Di sini ada menu bar. Terus di bawahnya ada toolbar untuk new project, open, save, dan upload download, monitoring online. Di sebelah kiri atas itu ada project window yang nantinya akan muncul informasi modul yang kita gunakan. Yang di sebelah kiri bawah ada parameter window. Nah, parameter untuk mengetahui jenis dan juga setting device IP pada modul dot. Nah, di sebelah kanan atas ini ada parameter window. Parameter window nanti untuk kita setting si modul komunikasinya. Jadi untuk settingan modul komunikasi atau komunikasinya itu di sini nanti. Ya, untuk setting IP, untuk setting port, terus untuk setting apa? Display timer, jangka display timernya gitu. Itu kita bisa setting. Terus yang di bawah kanan itu ada message windows. Message window ini dia untuk memberikan pesan atau log dari anomali yang terjadi pada software. Misalkan kita download. Nah, kita download di project manager ketika ada error nanti akan ada tool message berwarna merah. Kalau misalkan dia berhasil ya warnanya hijau, sukses. Gitu. Nah, untuk menu shortcut ikonnya seperti ini. Nah, jadi yang kubus ini kita namanya new project. Jadi untuk membuat project.
Untuk yang kali ini kita bisa open project, kita bisa membuka project yang sebelumnya kita buat. Ini ada menu save, ada menu save as, config, search device, device update ketika mau update firmware dan sebagainya. Ada about untuk head, ada head dokumen, hardware manual, dan about exception. Untuk menu toolbarnya. Nah, selanjutnya ini ada juga module manager. Module manager ada juga online. Online ini berfungsi untuk monitoring online ya nanti. Untuk mencoba, misalkan kita terhubung ke PLC Siemens, tapi datanya belum bisa dibaca. Nah, kita cek dulu monitoring online, apakah modulnya yang rusak, apa komunikasinya memang belum terkonek. Nanti juga ada terdapat light indikator menunjukkan bahwa komunikasi itu sukses atau tidak. Oke. Nah, ini mohon maaf sebelumnya, meetingnya akan selesai dalam 10 menit. Kemudian kita lanjut sebentar lagi. Selanjutnya ada upload parameter dan download parameter. Download param itu untuk mendownload settingan yang kita buat pada IO config ke modul kita. Untuk upload param, dia untuk mengambil settingan dari device ke laptop kita atau untuk backup. Ada delete, ada rename, copy, export file, dan export dokumen. Nah, ini nanti bisa di explore sendiri. Untuk softwarenya itu free, gratis. Kita bisa download di web.automation.com. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini untuk modul configuration. Sebelum masuk ke sini, saya akan menunjukkan dulu untuk modul auditnya yang basic itu seperti ini dia. Ya, jadi ini untuk tampilannya modul basic. Mungkin saya akan stop share screen dulu. Oke. Nah, ini untuk tampilan basic, dia sangat kecil, clean. Ini yang B32 tipe, yang model B32. Nah, jadi belakangnya ini ada untuk soket dinrail, ada dipasang di dinrail ya. Di bagian atas di sini ada dua Ethernet port yang misalkan nanti mau terhubung ke bersama device Android, tinggal di paralel aja di sini. Dia berfungsi sebagai seperti kayak hub switch. Jadi ada dua port, bisa dari port 1 atau port 2. Nah, di sebelah sini ada power module. Nah, ini ada power module. Jadi untuk power supply tegangan 24 TDC, dia dapat dari sini untuk menyalakan si modul loader. Di bagian atas sini dia ada namanya display. Nah, ini ada button switch kecil display. Dia untuk menghidupkan display di sini. Ketika ditekan, misalkan displaynya sedang off, ketika ditekan dia akan muncul displaynya. Nah, nyala matinya display, nanti kita bisa setting untuk kurun waktu nyala dan matinya. Di sebelah depan di sini ada display indikator, ada port I/O, port 1, port 2. Di sebelah bawah sini ada tombol reset. Ya, di sini tombolnya kecil. Terus pakai klip kertas ataupun sim editor nanti untuk resetnya. Di sini ada juga untuk meletakkan kabel tis. Jadi misalkan kabelnya banyak, nanti tinggal ditaruh ke bawah, kita kabel tis di sini. Biar rapi nanti. Oke, ini untuk modulnya. Dan kita berjalan.
Oke, selanjutnya kembali ke materi. Nah, untuk tahap konfigurasi modulnya seperti ini. Step pertama, kita klik new project. Ya, kita klik new project di sini. Kita klik new project. Setelah itu kita beri nama project yang mau kita buat. Bahkan project A, project B, di series dan sebagainya. Lalu kita oke. Step 2, kita klik kanan pada new adapter. Nah, di sini ada opsi kita bisa new adapter, opsi pertama, atau opsi kedua kita bisa langsung upload modul. Bedanya apa? Kalau new adapter kita masukkan manual. Misalkan di sini jatuhnya ke step 3, modul yang mau kita gunakan. Misalkan mau pakai Profinet IO, WordPress TCP, dan Open, CC-Link, Ethercat atau Ethernet IP, kita masukkan manual satu persatu. Jika kita pilih new adapter atau jika kita belum mempunyai modul uploadnya. Step 2, kita bisa langsung upload dari modul. Nah, upload dari modul itu dengan syarat teman-teman harus mempunyai device order. Jadi dari bawah sini, oh sorry tadi belum saya show, dari bawah sini, nah dari bawah sini nanti kita bisa upload data modul. Dia otomatis terdetek modul apa yang mau kita pakai dan juga jenis I/O modulnya apa. Jadi dia akan otomatis terdetek jika kita upload modul. Ya, seperti itu. Ini untuk step 3, saya akan jelaskan untuk ketika adapter. Kita pilih dulu common board-nya yang kita pakai. Ini misalkan Profinet IO. Ya, untuk step 4-nya, setelah kita pilih common board-nya, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita pilih yang, kita klik kanan pada tampilan ini, ada kode modulnya. Kita klik kanan, kita pilih yang modul manager. Nah, di modul manager nanti akan muncul pop-up seperti ini. Atau muncul window seperti ini. Di sini kita bisa masukkan I/O modul yang terpakai pada Outload B-Series. Karena Outload B-Series ini custom, kita harus menentukan dulu I/O yang mau kita pakai. Jadi di sini sudah paten ya. I/O sudah paten, tidak bisa dimodif, tidak bisa dimodif, tergantung dengan kebutuhan. Nah, saya contohkan misalkan kita mau pilih digital input 124F, kita klik di sini, lalu kita klik panah arah kanan. Dia akan menambah 16 digital input modul BT124F di sini. Nah, jika kita menggunakan 16 digital output modul 222F, kita klik di sini lalu kita klik tanda panah. Nah, dia akan langsung muncul di sebelah kanan BT222F. Oke, seperti itu. Karena di sini saya contohkan menggunakan 32 series, jadi maksimal modulnya hanya 2 I/O modul. Setelah sudah kita klik OK. Ya, setelah sudah kita klik OK. Selanjutnya, kita bisa setting command modul dan I/O modul pada menu config param. Nah, di sini kita bisa klik config param, kita bisa setting untuk displaynya dia menyala berapa menit. Misalkan 1 berarti 1 menit. Bisa diisi sampai 999 mungkin kalau tidak modifikasikan ya. Ini untuk fall action error. Untuk input dia bisa hold plus input value. Jadi ketika terjadi error, dia bisa menyimpan nilai terakhir
atau mau meriset nilai terakhir ketika terjadi pilot, terjadi fault pada metodenya. Nah, untuk yang Profinet modul, kita tidak perlu setting IP-nya di sini. Oke. Menit terakhir, mungkin teman-teman nanti bisa rejoin lagi ya. Untuk B-Series itu ada yang support Ethercat, ada Kak. Jadi B-Series ada yang support Ethercat juga, nanti tergantung aplikasinya. Oke, intinya selesai, kita coba login kembali. Oke, teman-teman nanti bisa ya di sini kita eh, ini adalah slide terakhir dari presentasi saya hari ini. Jadi ketika kita sudah ketika kita sudah men-setting modulnya, kita pilih common modul, IO modulnya, kita bisa mendownload settingan parameter tersebut ke modul output kita. Jadi kita tinggal download aja nanti, kita bisa klik kanan. Nah, kita bisa klik kanan pada modul kita, lalu kita download parameter, dia akan otomatis terdownload seperti itu. Jadi mungkin saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk upload download di modulnya. Ya, untuk presentasinya mungkin cukup sekian. Nanti akan saya langsung buka di software IO Config-nya ya, teman-teman. Oke, saya akan buka di IO Config. Oh, Mas Dimas. Ya, halo, halo Oh, Pak. software ini ya. Iya Pak, sebenarnya nanti free. Nanti di download Oh, aja. di download Untuk di. link downloadnya di odotautomation.com. Nanti akan saya share untuk linknya ya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, jadi untuk kabarnya itu Pak di kolom chat untuk link IO config untuk software bisa di-download pada link tersebut. Untuk ukurannya dia kecil, cuma beberapa MB saja. Oke. Untuk tampilannya seperti ini. Cek cek. Oke, suara saya sudah terdengar. Untuk tampilan IO config-nya seperti ini. Langkah awal kita bisa klik new project di sini. Nah, kita klik new project, kita beri nama. Misalkan Oke. Nah, projectnya telah terbuat. Di sini kita bisa klik kanan. Ini saya contohkan untuk yang new adapter. Kita bisa klik kanan di sini. Kita pilih adapter yang mau kita pakai. Nah, karena EO config ini dia jadi satu, ini harus diperhatikan. Kalau yang CN series itu adalah yang C series upload. Untuk yang B series kita di bawah. Nah, misalkan ke Profinet atau saya contohkan ke Modbus TCP. Nah, BN 8031 Modbus TCP. Kita klik OK. Nah, di sini dia akan muncul modulnya. Nah, pada modul ini kita bisa melihat modul information.
Terus proses data nanti ketika kita online simulator. Terus ada config param. Nah, ini untuk config parameter ya. Kita bisa setting di sini ada bit swap digital to analog ini mau di enable atau enggak. Terus untuk IP address-nya, address-nya kita bisa setting di sini 192.168 12 kelasnya 255. Untuk gateway-nya mungkin nah untuk Modbus port-nya kita bisa setting 8502. Terus untuk hidup nyala indikatornya kita bisa setting maksimal 99 gitu. Nah, setelah itu ada modul address map dan installation information. Ini untuk yang common port-nya. Nah, kita bisa klik kanan di sini, kita bisa klik yang modul manager. Kita tambahkan modul I/O di dalam sini. Misalkan ada 16 digital input dan juga 16 digital output. Oke. Kita bisa klik 2 kali atau klik di kanan sini. Nah, kalau sudah kita oke aja. Nah, di sini kita juga bisa melihat modul information, proses data untuk monitoring online nanti di software. Address mapping, nah ini untuk addressnya outdoor. Jadi semuanya terdapat di sini. Nah, untuk digital inputnya kita juga bisa monitoring. Kita bisa setting parameternya di sini ya. Dia mau menyimpan output terakhir ketika error atau tidak. Oke. Nah, ini addressnya address input. Input dia output bit kodenya 1. Untuk output dia output bit kodenya 0. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk downloadnya kita bisa klik download parameter. Sebelum itu kita setting dulu. Kita mau pakai COM berapa untuk upload dan download di modul objeknya. Atau kita bisa pakai kabel Ethernet IP. Ya, kabel Ethernet IP yang kita gunakan. Kita setting dulu ya, Ethernet IP. Oke. Saya akan coba contohkan untuk yang upload dari modul. Oke, jadi Mas Ibas lagi menyiapkan untuk modul auditnya. Bentar ini cek power supply. Untuk itu ada yang mau ditanyakan selain atau tentang audit ini, tentang produk atau mungkin seputar audit itu bisa tanya aja ya. Mungkin di kolom komentar atau bisa bisa raise hand. Silakan. Nah, nanti tinggal kita pasang USB aja di bawah ini. Saya akan coba upload ya. Saya akan coba upload dari modul upload yang di. Oke, kita klik di project yang kita buat dulu. Di sini kita pilih COM-nya ya. COM USB yang terpasang. Ini COM serial channel COM 6. Ini yang saya buat tadi, Modbus TCP 8031. Saya akan coba upload modul yang terhubung ke PC saya. Nah, untuk message-nya, kita uploading komplit.
Comport dia BN 8032L Profinet Adapter. Nah, ini 8032L. Nah, dia langsung otomatis terdetek ya untuk jenis comboardnya, untuk jenis I/O-nya yang terpasang. Nah, dia otomatis terdetek di sini. Untuk yang Profinet, semua settingannya ini terdapat pada tiap portal. Jadi kita bisa setting nanti device-nya di tiap portal. Khusus yang tipe Profinet adapter. Jadi kita tidak perlu setting lagi di config sebetulnya. Oke, untuk seperti ini. Saya akan coba online di sini ya. Kita klik kanan, kita pilih online. Nah, ini ada tulisannya online. Untuk output, coba saya akan hidupkan. Ini dalam kondisi standby. Kalau kita mau melihat indikator PO-nya, kita bisa klik di bagian atas ini. Nah, ini akan hidup. Nah, seperti ini. Jadi dia ada informasinya. Kita pakai modulnya apa? BN8032L. Terus I/O modulnya apa? BT124F, BT221F. Nah, yang bawahnya ini dia menandakan I/O ya, number dari I/O. Number 0 berarti dia di sebelah kanan, number 7 dia sebelah kiri. Nah, tadi saya hidupkan yang I/O 0, jadi dia di sini ada simbol seperti bintang, menandakan bahwa I/O 0 tersebut hidup. Nah, ini coba saya akan hidupkan output nomor 2. Nah, di sini udah hidup. Saya akan hidupkan output nomor 1 dan 2. Oke, seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Ini adalah contoh itu konfigurasi pada modul Nah, di atasnya ada LED indikator, ada power, dan sama error. Karena dia tidak terhubung ke PLC, maka dia merah error dia. Kalau dia hidup semua. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Karena meetingnya akan selesai dalam 10 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh open mic dan juga tulis di kolom komentar. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan akhiri webinar pada hari ini. Ya, untuk materi dan link software nanti akan saya share di YouTube ya, di YouTube Adobe Automation Indonesia. Nanti video ini akan saya upload pada YouTube, bisa di-review juga. Untuk web kita adobeautomation.com, ada WhatsApp dan juga email.
Oke, ini bisa di scan. Eh, ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya akhiri webinar pada kali ini. Sebelumnya mohon maaf atas ketidak atas trouble yang terjadi, dan mohon maaf kalau ada satu kata yang ataupun kasar dari kurang lebihnya. Saya minta maaf dan terima kasih telah menghadiri webinar untuk kali ini. Saya eh, eh, ya, terima kasih Pak Iman atas waktunya, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi pada Zoom kali ini. Semoga di Zoom berikutnya kita dapat bertemu lagi dengan pembawaan dan materi yang lebih baik, dan juga lebih, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Dan untuk webinar mungkin kita akan adakan 1 bulan sekali nantinya. Jadi saya itu aja. Untuk video YouTube Order Automation Indonesia, kami update tiap bulannya untuk video-video baru, cara konfigurasi, dan komunikasi dari Order ke PMC terkemuka. Jadi bisa dicek di YouTube kami. Untuk software manual book, kita juga bisa cek di orderautomation.com. Oke, sekali lagi, saya Dimas dari PT Anugerah Bersama Saudara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada partisipan yang telah menyempatkan hadir pada webinar dari Zoom kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas kembali.